Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan ada 4 tanda orang yang sengsara dan sekaligus 4 tanda orang yang bahagia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus saqawati arba'ah. Tanda orang sengsara itu ada 4. Lalu disebutnya 4 yang perkara tadi, dan setelah itu dia sebut pula alamatus sa'adati arba'ah. Dan tanda orang bahagia ada 4. Yang pertama tanda orang sengsara itu kata Nabi, nisyanuz zunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Kalau selalu melupakan dosa yang pernah dibuat. Jadi kita Bapak Ibu, jangan mentang-mentang sebulan sudah Ramadan lalu merasa diri paling suci, tak pernah buat dosa. Ini sikap yang bahaya dan sengsara. Karena orang kalau sudah merasa tak berbuat dosa, akhirnya merasa diri paling suci, melihat orang lain itu salah saja. Melihat orang lain itu ahli neraka saja. Allah larang kita dalam Quran, la tuzakku anfusakum. Jangan pernah kamu merasa sok suci. Sebanyak apapun ibadah kita, yang kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Kalau masih namanya anak cucu Adam pasti berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik orang berdosa adalah yang bertaubat. Yang pertama kata beliau, orang yang melakukan perbuatan haram, maka Allah akan cabut nikmat yang halal dari dirinya. Nah, ini bahayanya dosa itu Pak. Orang yang melakukan perbuatan haram, perbuatan yang haram, maka Allah mencabut kenikmatan yang halal dari dirinya. Seorang laki-laki, dia sudah menikah dengan perempuan, halal bagi dia. Tapi yang halal ini dia biarkan, dia tinggalkan, dia mencari yang haram, jajan di luar umpamanya. Nauzubillah, kita tidak. Dan berzina dengan perempuan lain. Kalau ini tidak dia mintakan taubat ampunan kepada Allah, maka apa yang akan terjadi? Kata Imam Ibnul Qayyim, Allah akan mencabut kenikmatan yang halal. Tidak lagi nikmat dengan istrinya. Ini bahaya nih Pak, kalau dosa ini. Hilang selera menengok orang rumahnya Pak. Makanya banyak laki-laki yang dilarikan pelakor. Karena apa? Yang haram itu menyebabkan hilangnya kenikmatan yang halal. Lalu efek yang kedua, pengaruh buruk dosa terhadap diri seorang hamba itu, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah akan cabut nikmat yang hakiki. Apa nikmat hakiki itu? Surganya Allah. Tidak dapat surga Pak kalau tak bertobat. Zina itu apa ayatnya? La taqrabuz zina. Allah Ta'ala katakan jangan dekati zina. Ya, mendekati zina itu apa contoh? Memandang, mulai dari pandangan. Makanya kita disuruh ghaddul basar, menundukkan pandangan. Karena dari memandang itu bisa masuk ke dalam hati, mengganggu pikiran, terbayang-bayang ketika tidur. Nah, itulah nanti bahaya. Ucapan, merayu-rayu. Nampak ibu tu bukan mahram kita, tambah rancak ibu sejak puasa kobok. Ya, tidak ada. Itu bahaya, itu sudah masuk perkara mendekati.